Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Leni Herlita NIM 9320258, yaitu saya sendiri dan teman saya Elizabeth Cesha Siagian NIM 9320261. Di sini kami akan menyelesaikan paket tracer, yaitu Configure Initial Router Settings atau konfigurasi pengaturan router awal. Di bagian pertama ini kami akan memverifikasi atau mengkonfigurasi default router. Lanjut di bagian kedua, kami akan mengkonfigurasi dan memverifikasi file konfigurasi awal. Dan terakhir di bagian ketiga, kami akan menyimpan atau menjalankan file dari konfigurasi. Di aktivitas ini kami akan melakukan konfigurasi dasar router. Lanjut, tugas kami di sini akan mengamankan akses ke CLI dan port konsol menggunakan enkripsi dan plaintext atau kata sandi plaintext. Kami juga akan mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang ada atau masuk ke banner yang ada di sini. Nah, bannernya ini yaitu unauthorized users that access is prohibited. Finally, atau nantinya kami akan memverifikasi dan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Masuk ke bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan memverifikasi default atau konfigurasi router yang ada di sini. Lanjut, langkah pertama kita akan membuat koneksi konsol ke R1 atau router 1 agar komponen bisa saling terhubung pada topologi ini. Lanjut saja kita menyambungkan. Di bagian yang A, kita akan memilih kabel konsol dari koneksi yang tersedia. Caranya kita pilih connection, kemudian kita klik konsol. Lanjut, di B, kita klik PCA dan pilih RS232. Kemudian untuk menyambungkan ke sini, kita lanjut yang ke C ini, klik router 1 atau R1 dan pilih konsol. Setelah itu, klik PCA, kemudian buka desktop, lanjut ke terminal. Kita buka dulu di PCA, kita klik. Kemudian kita pilih desktop, kita pilih terminal. Nah, di sini akan menunjukkan konfigurasi ini apakah membiarkan kita menggunakan port ini. Jika iya, maka kita akan mengklik OK. Untuk memulai konfigurasinya, kita akan mengklik Enter. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini yaitu masuk ke mode privilege dan periksa konfigurasi saat ini. Kami dapat mengakses semua perintah luar dari mode privilege exec, namun karena banyak dari perintah privilege ini mengkonfigurasi parameter operasi, akses privilege-nya harus dilindungi dengan kata sandi untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Masuk di A, yaitu kita kembali ke mode privilege exec. Untuk masuk mengaktifkan perintah enable-nya ini, kita ketikkan saja di sini enable. Setelah mengaktifkan atau mengaktifkan enable, kemudian enter, kita berada dalam mode keluar dari privilege tadi. Perhatikan bahwa prompt berubah dalam konfigurasi untuk mencerminkan keluarnya akses dari privilege tadi. Jadi di sini terdapat perubahan yang sebelumnya hanya router seperti ini,
setelah diaktifkan berubah menjadi router seperti ini. Lanjut ke yang B. Sekarang masuk ke perintah show running config. Di sini kita bisa mengetikkannya terlebih dahulu. Show running config. Sini akan tahu tuh kita apa saja yang ada di dalam router dengan mengetik dan menekan enter untuk melihat semuanya secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat pertanyaan yaitu what is router hostname? Apa nama dari routernya? Di sini kita bisa lihat untuk hostname-nya yaitu router terdapat di sini. Lanjut ke pertanyaan kedua, berapa banyak fast Ethernet antar muka yang dimiliki oleh router? Untuk fast Ethernet interface-nya terdapat yang pertama interface fast Ethernet 0/1/0, yang kedua interface fast Ethernet 0/1/1, yang ketiga interface fast Ethernet 0/1/2, yang keempat interface fast Ethernet 0/1/3. Jadi untuk fast Ethernet interface-nya terdapat 4 antarmuka. Lanjut ke pertanyaan ketiga, berapa banyak gigabyte Ethernet interface yang dimiliki oleh router? Untuk gigabit Ethernet-nya ada yang pertama interface gigabit Ethernet 0/0 dan interface gigabit Ethernet 0/1. Jadi terdapat 2 antarmuka gigabit Ethernet. Lanjut untuk pertanyaan keempat, berapa banyak serial interface yang dimiliki oleh router? Untuk serial interface-nya terdapat yang pertama interface serial 0/0/0, yang kedua interface serial 0/0/1. Jadi terdapat dua interface serial. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, berapa kisaran nilai yang ditampilkan untuk baris VTY? Untuk baris VTY ini kita bisa lihat di bagian bawah sini. Untuk line VTY-nya dari 0 sampai 4. Lanjut ke yang C. Menampilkan konten NVRAM atau non-volatile random access memory dengan mengaktifkan atau dengan mengetikkan pada perintah di sini yaitu show startup config. Startup config. Nah, nanti dia akan muncul pesan seperti ini, startup config is not present. Nah, di sini terdapat pertanyaan, mengapa router merespon dengan pesan startup config is not present? Karena tidak ada konten di NVRAM setiap kali melakukan beberapa konfigurasi. Konfigurasi tersebut disimpan dalam NVRAM, di mana penyimpanan data yang dilakukan saat daya listrik mengalir, NVRAM tetap menyimpan file konfigurasi sekalipun perangkat router dimatikan. Lanjut ke bagian kedua, yaitu mengkonfigurasi dan memverifikasi router awal. Untuk mengkonfigurasi parameter pada router, mungkin bisa diperlukan diantaranya berbagai mode konfigurasi. Perhatikan bagaimana perubahan yang diminta saat Anda menavigasi melalui konfigurasi iOS mode. Masuk ke langkah pertama, yaitu mengkonfigurasi pengaturan awal pada router 1 atau R1. Di sini terdapat catatan, jika Anda mengalami kesulitan mengingat perintah menunjukkan ke konten untuk topik ini,
perintah sama seperti yang Anda konfigurasikan di switch tadi. Lanjut, di ini konfigurasi R1 sebagai nama hostnya. Jadi bisa kita ketikkan pada terminal ini. Ketik configure terminal. Untuk memasukinya tuh kita harus mengetikkan ini terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa mengganti namanya. Kita ganti dengan mengetikkan perintah hostname R1. Kemudian kita klik enter. Setelah itu akan terlihat perubahan dari router. Di sini yang sebelumnya router menjadi R1 setelah diketikkan perintah hostname R1. Lanjut ke yang B, mengkonfigurasikan pesan teks yang ada di sini, yaitu unauthorized access is strictly prohibited. Kita bisa mengetikkan perintah di sini, yaitu banner mode atau MOTD. Kemudian tanda kutip 2, kita copy paste. Kemudian kita tutup kembali dengan tanda kutip 2. Kemudian kita enter. Di sini kita bisa tahu tuh apa saja yang harus kami mulai dengan pembatasnya. Jadi bila ada pengguna yang kurang, yang tidak sah gitu, terdapat peringatan di sini kayak spanduk gitu. Lanjut yang C, mengenkripsi semua kata sandi teks biasa. Di sini kita diminta untuk privilege exit untuk yang tidak terenkripsi yaitu menggunakan Cisco, dan untuk yang terenkripsi menggunakan its secret, dan untuk mengkonfigurasi sandi konsolnya menggunakan let main. Lanjut kita ketikkan saja di terminal sini. Yang pertama ini kita untuk yang tidak terenkripsi, kita ketikkan perintah enable password Cisco. Setelah itu untuk yang terenkripsi kita gunakan perintah enable secret, it's a secret. Untuk LAN console ini kita ketikkan perintah LAN console 0. Nah, di sini terdapat perubahan nih dari yang R1 config berubah menjadi R1 buka kurung config line. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Passwordnya tadi yaitu let main. Kemudian untuk menyimpannya kita klik login. Setelah itu, setelah mengetikkan perintah login, kita akan mengetikkan lagi service password encryption.
service password encryption. Ini yaitu gunanya untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa yang tadi kita buat. Jadi setelah kita atur tadi tuh dari penggantian nama router dari router menjadi R1 dan penggantian kata sandi yang di sini terdapat perintahnya, yaitu untuk yang tidak terenkripsi menjadi Cisco, dan untuk yang terenkripsi menggunakan its secret, dan untuk konsolnya let main. Di sini terdapat nih perubahannya ketahuan. Jadi untuk hostname-nya kan yang tadi semulanya masih R1, di sini menjadi yang semula router di sini menjadi R1, dan untuk enable secret-nya yang sebelumnya masih kelihatan, ini sudah terganti menjadi seperti ini. Dan untuk enable password-nya terganti menjadi seperti ini. Lanjut ke langkah kedua, yaitu memverifikasi pengaturan awal pada router 1. Yang A ini verifikasi pengatur awal dengan melihat konfigurasi untuk R1. Terdapat pertanyaan, apa perintah yang digunakan? Untuk perintah yang digunakan yaitu show running config untuk memverifikasi pengaturan awal. Lanjut yang ke B, yaitu keluar dari sesi konsol saat ini sampai Anda melihat pesan berikutnya. Tadi udah terlihat nih di sini. Dia akan muncul seperti ini, R1 0 is not available, press tekan return to get started. Nah, setelah itu masuk yang C, tekan enter untuk masuk ke mode privilege-nya lagi. Jadi kan kita anggap aja ini kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk lagi ke mode privilege, masukkan passwordnya let main, kemudian kita aktifkan lagi enable, kemudian masukkan lagi passwordnya it's a secret. Seperti ini. Di sini terdapat pertanyaan, mengapa setiap router memiliki MOTD banner? Jawabannya untuk memberikan ini ya untuk MOTD bannernya, untuk memberikan peringatan kepada siapapun seperti akses tidak sah secara ketat dilarang jika Anda tidak diminta memasukkan kata sandi sebelum mencapai pintu keluar pengguna. Jadi untuk memasuki ke mode ini kita harus memasukkan kata sandi terlebih dahulu, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk gitu, pengguna bisa masuk. Lanjut, di sini terdapat pertanyaan lagi, jika Anda tidak diminta memasukkan kata sandi sebelum memasukkan pintu keluar panggung dari perintah baris konsol, apa yang Anda lupa konfigurasi di sini? Mungkin misalnya passwordnya tidak muncul, kesalahan terdapat pada ya udah hilang. Salahnya terdapat mungkin kita setelah mengatur
mengatur di sini tadi, itu kita lupa ketikkan login dan lupa mengetikkan service password encryption tadi. Kan setelah dibuat tuh harus dienkripsi tuh semua kata sandinya. Mungkin kelupanya di situ. Lanjut ke yang D. Yang D di sini yaitu masukkan sandi yang diperlukan untuk kembali ke mode privilege exec. Di sini ini tadi udah saya masukkan, yaitu passwordnya admin. Kemudian kita enablekan untuk mengaktifkan kembali. Kemudian password di sini kita masukkan it's a secret. Di sini terdapat pertanyaan lagi, mengapa mengaktifkan kata sandi rahasia memungkinkan akses ke mode privilege dan aktifkan kata sandi tidak lagi valid? Jawabannya di sini kita konfigurasi keduanya mengaktifkan secret dan mengaktifkan kata sandi. Jika Anda mengatakan dua kata sandi ini mengaktifkan kata sandi secret akan mengesampingkan kata sandi yang memungkinkan. Maka untuk pergi ke mode privilege exec untuk pergi ke mode privilege pengguna diabaikan. Kita harus mengaktifkan lagi kata sandi secret yang tadi. Jadi kalau kita masuk ke kata sandi rahasia, kita harus masuk ke mode privilege tadi untuk bisa masuk ke password yang udah kita atur tadi. Lanjut, di sini ada pertanyaan lagi. Jika Anda mengkonfigurasi kata sandi lagi di router, apakah nantinya ditampilkan dalam file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk teks enkripsi? Jawabannya, setelah Anda memberikan enkripsi kata sandi layanan itu semua, kata sandi plaintext akan dienkripsi juga. Kata sandi ini akan kita atur di masa depan juga akan dienkripsi. Bagian yang ketiga yaitu bagian yang terakhir, menyimpan atau menjalankan file konfigurasi. Langkah pertama yaitu menyimpan file konfigurasi ke enviram. Di A ini Anda telah melakukan konfigurasi pengaturan awal untuk router 1. Sekarang buat cadangan file konfigurasi yang telah berjalan ke enviram. Pastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak hilang jika sistem di-boot ulang atau kehilangan daya. Di sini terdapat pertanyaan, perintah apa yang Anda masukkan untuk menyimpan konfigurasi ke enviram? Yang kedua yaitu, apa versi yang paling singkat dan tidak ambigu dari perintah ini? Kita masuk lagi ke terminal sini. Untuk yang pertama yaitu perintah untuk menyimpan konfigurasi ke enviram, kita bisa ketikkan copy running strip config startup garis lagi config. Nah, kita ketikkan seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita klik enter lagi. Nah, ini maka prosesnya akan selesai. Nah, di pertanyaan kedua ini kita diminta untuk membuat perintah yang paling singkat agar tidak ambigu. Nah, kita bisa nih membuat dengan mencari tahu satu-satu seperti kemudian
apalagi ya, setelah itu copy, mungkin copy rs, ini mungkin lebih singkat. Oh belum, copy rst. Nah ini bisa lanjut copy cop rst. Nah baru ketemu. Jadi perintah singkatnya tadi kan yang awal tuh dari copy running config startup config, kita bisa memasukkannya perintah dengan cop rst. Kita enter, udah hampir sama saja. Hanya di sini perintahnya lebih singkat. Lanjut ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini opsional, simpan file konfigurasi startup ke flash. Meskipun Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang mengelola penyimpanan flash di router, di bab selanjutnya Anda dapat melakukan tertarik untuk mengetahui bahwa sebagai prosedur percadangan tambahan, Anda dapat menyimpan file konfigurasi startup Anda ke flash. Secara default, router masih memuat konfigurasi startup dari NVRAM, tetapi jika NVRAM menjadi korup, Anda dapat memulihkan konfigurasi startup dengan menyalinnya dari flash disk. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menyimpan konfigurasi startup ke flash. Yang ini, periksa konten flash menggunakan perintah show flash. Kita bisa masukkan di sini perintah show flash-nya. Kemudian kita ketik enter. Nah, di sini muncul nih apa saja yang terdapat di dalam sini. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, berapa banyak file yang saat ini disimpan di flash disk? Untuk file yang tersimpan di flash disk ini terdapat ada 1, 2, ada 3 file. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, manakah dari file berikut yang menurut Anda merupakan gambar iOS? Untuk gambar iOS-nya ini kita bisa lihat sendiri di sini, yaitu yang file yang ketiga. Ini masuk ke gambar iOS. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Anda, mengapa file ini adalah gambar iOS? Menurut saya karena di sini terdapat akhiran yaitu .bin. Kita dapat melihat sendiri kesalahan jejak lebih banyak ruang. Kita akan menggunakan lebih banyak ruang memori berikutnya. Jadi di sini kelihatan nih kalau menggunakan gambar iOS nih, akhirannya nih ada .bin-nya. Lanjut ke sini, kita memasukkan perintah copy startup config flash. Ini nanti akan muncul saat di show flash-nya nanti. Kita ketik lagi copy startup config flash. Kemudian kita enter lagi. Nah, kemudian di sini ada router meminta Anda untuk menyimpan file dalam flash menggunakan nama dan tanda kurung. Jika jawaban ya, maka tekan enter. Jika tidak, ketik nama yang sesuai dengan yang kita inginkan dan tekan enter. Nah, kan sudah nih. Lanjut ke yang B. Gunakan perintah show flash untuk memverifikasi file konfigurasi startup sekarang disimpan dalam flash.
Jadi yang kita buat tadi ini akan muncul jika kita ketikkan show flash lagi. Jadi kan seperti ini. Nah, muncul kan dari yang tadinya cuma filenya ada 3, di sini bertambah menjadi 4. Nih yang baru. Oh iya, untuk mengecek apakah konfigurasi kita tadi benar atau tidak, atau sudah sesuai dengan perintah, kita bisa melihatnya di sini nih. Di sini jika perintahnya sudah benar semua, maka complication-nya 100%. Kita bisa mengecek dengan mengklik check result. Lama sekali. Kemudian kita klik assessment item. Di sini sudah tercentang semua, berarti sudah benar konfigurasinya. Dah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.